dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Ibu Menteri Pan-RB beserta jajarannya, ini ada sahabat-sahabat saya, tempat saya menimba ilmu ini pimpinan, Kepala BKN dan seluruh jajarannya. Rapat ini merupakan kebahagiaan bagi saya, karena di suatu waktu saya pernah duduk di situ, pimpinan, bersama beberapa orang yang sekarang duduk di situ, dan hari ini saya duduk di sini. Baik, terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Ibu Menteri beserta Kepala BKN, Profesor Dr. Yudan Arif. Ini sangat menarik karena lama tidak berinteraksi dengan Kemenpan RB dan BKN. Hari ini berinteraksi dan saya menemukan frasa-frasa yang menunjukkan semangat dan birokrasi kita akan menuju kepada birokrasi modern. Apa itu? Yaitu meningkatkan bagaimana kedua lembaga ini berusaha untuk melakukan transformasi digital sesuai dengan tuntutan zamannya. Kalau boleh saya berpendapat, Kementerian Pan-RB dan BKN ini merupakan lembaga yang sangat sentral dalam upaya penguatan pemerintah, karena dia mengurusi birokrasi. Jadi asas progresif, bukan menunggu, itu perlu diterapkan oleh Kementerian Pan-RB dan BKN. Selama ini, saya mengenal ya, selama ini itu kan lebih banyak menunggu. Ada masalah baru diatasi. Baik itu masalah yang terkait dengan SDM, kelembagaan, maupun pelayanan publik. Kita tidak boleh melihat bahwa Kementerian RB itu gedungnya cuma 4 lantai, karyawannya sedikit, tapi aturannya itu yang bisa untuk membuat ASN di Pemprov, di Pemkab, dan Pemkot maupun KL itu bisa bergerak mendukung program-program yang ada di pemerintahan. Kalau orang seperti saya ini kan politisi, kebetulan kalau Bu Menteri ini kan dari birokrasi. Ini kan indekos, termasuk Pak Purwadi, ya, 5 tahun datang. Kalau kepilih lagi, datang lagi. Kalau nggak pilih lagi, bapak-bapak yang ASN. Nah, kalau ASN-nya ini tidak diatur dengan serius, dengan hal-hal yang lebih progresif, ya negara ini akan limbung. Betapapun kita membuat program yang banyak, yang bagus, menterinya bagus, tapi kalau sekali lagi ASN-nya tidak diberi dukungan training, diberi dukungan pendidikan, sistemnya tidak baik, apalagi misalkan mau mutasi dan lain-lain, datanya nggak ada, saya kira itu tidak boleh terjadi. Jadi ini sebagai pengingat bahwa birokrasi ini merupakan pilar penting bagi pemerintahan. Ya, birokrasi merupakan pilar penting bagi pemerintahan. Karena pentingnya itu, saya lagi berpikir, sudah beberapa hari sejak ada rapat di sini dengan Menpan RB dengan teman-teman menteri yang lain, saya pernah menyampaikan tentang transformasi digital. Transformasi digital itu kebahagiaan dan kegundahan kalau bagi saya. Kegundahannya apa? Gara-gara alasan digitalisasi, banyak kementerian kemudian mengajukan untuk bikin sistem ini, sistem itu, yang ternyata kalau boleh diaudit, itu yang useless hampir 80%. Nah, saya mau bertanya, IT governance untuk pemerintahan ini mau ditaruh di mana? Di Kementerian Pan-RB atau di Komdigi?
Bapak-bapak kan tadi ada pejabat yang background-nya saya baca itu memang di bidang digital ya. Coba dipikirkan, kenapa saya menyampaikan seperti ini? Kan ibu-ibu kan pernah retreat. Pasti sudah disampaikan dengan yang namanya collaborative governance. Jadi menyelesaikan pemerintahan ini, masalah-masalah pemerintahan ini tidak bisa hanya bicara BKN dan Kemenpan RB, tapi ternyata ada kaitannya dengan Komdigi. Jadi mohon sekali Ibu-Ibu, Ibu Menteri, koordinasi dengan Komdigi, IT governance untuk government kita, itu mau ditaruh di mana? Supaya KL ini nggak saya nanya, ngambur-ngamburin duit negara, bikin sistem ini sistem itu useless. Saya pernah ngobrol dengan sahabat saya, wakil menteri, 80% itu kalau diaudit useless. Nanti sudah useless, ada yang mengajukan, bikin lagi. Saya pernah ngomong di sini, kalau saya ini orang yang bisnis di IT senang-senang aja, jualan terus, ya kan? Nah itu jangan sampai terjadi. Kemudian soal kelembagaan dan tata laksana. Saya masih ingat dulu, kelembagaan ini dan tata laksana suka menerima, misalkan ada lembaga mau dinaikkan statusnya. Saya masih ingat misalkan IAIN mau dinaikkan menjadi UIN. Itu kan ada di Kemenpan kan? Kalau mereka udah berjalan, siapa yang kontrol? Dari sekolah tinggi menjadi institut. Dia udah dikasih dari institut. Benar nggak institut ini jalan institut? Ya kan? Udah ngasih, ditingkatkan, siapa yang kontrol? Apakah ada mekanisme untuk diturunkan lagi? Termasuk bagi kementerian yang mengajukan kelembagaan baru. Nah, ke depan, pengajuan ini juga bukan hanya menunggu. Jadi, aparat ibu di Kementerian PAN itu melihat, sekarang ini kan banyak KL yang baru, berdasarkan kebutuhan pelayanan publik dan lain-lain, kalian mestinya lembaganya nambah. Itu harus progresif, tidak menunggu ajuan dari kementerian lain. Nah ini yang terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Tovan Pawe juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas, berproduktivitas, sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah. Saya kira itu mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan tentu kalau secara profesional, secara teknis Bapak
Ibu sekalian di Kementerian Pan-RB lebih tahu dari saya. Saya ini tahu kulitnya saja. Pak Abes, nanti kita makan soto ceker di Senopati. Kalau belum ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.